Nina Regina. Dan saya Lintang Raditya. Tujuan dari praktikum topik parafin hewan kali ini yang pertama, praktikan dapat membuat preparat hewan dengan menggunakan metode parafin, dan yang kedua, praktikan dapat mengetahui prinsip dasar pembuatan preparat hewan secara permanen. Adapun metode yang digunakan pada praktikum kali ini secara umum yaitu yang pertama ada fiksasi, dehidrasi 1, clearing, prainfiltrasi, infiltrasi, embedding, coating, trimming, sectioning, deparafinasi, dehidrasi 2, staining, rehidrasi, mounting, dan pengamatan. Langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan preparat parafin hewan yaitu dislokasi mencit. Tujuan dari dislokasi mencit ini yaitu untuk mematikan mencit dengan memperhatikan kode etik dengan cara yang pertama, mencit dielus-elus dulu di bagian punggungnya untuk supaya dia lebih tenang. Kemudian nanti kita akan menekan bagian lehernya menggunakan pinset. Pada bagian ekor kita pegang dan nanti diputar 180 derajat sehingga leher mencit akan terdislokasi dan mencit akan mati. Oke, yang pertama itu sebelum kita membuat preparat kita harus mengambil organ dari hewan cobanya. Untuk praktikum kali ini kita pakai mencit untuk hewan cobanya. Nah, untuk langkah pertama itu ada dislokasi. Jadi untuk membunuh mencit atau hewan coba lain itu kita ada prosedurnya sendiri. Untuk yang mencit itu kan ini udah ada di pelajaran di matkul antiswan ya. Jadi kita butuh bantuan dari pinset untuk menekan bagian leher dari mencit. Kemudian ini kita tarik bagian ekornya ke belakang dulu, terus nanti diputar 180 derajat. Jadi nanti hewan coba itu harus langsung mati. Tuh. Jadi biar nggak menyiksa juga. Selanjutnya, setelah mencit mati, kita pindahkan di atas styrofoam. Kemudian bagian perutnya kita nah untuk selanjutnya itu kita ke proses seksio atau pembedahan. Nah, pertama itu kita harus mensterilkan bagian perut dari mencitnya. Pakai alkohol 7%. Tujuannya supaya nggak ada tidak terkontaminasi seperti itu. Usapkan alkohol 70% supaya dia steril. Selanjutnya, bagian kakinya kita beri jarum supaya memudahkan untuk proses seksio. Setelah itu kita masuk ke dalam proses seksio, kita potong bagian bawah dan diarahkan ke bagian atas. Kemudian nanti bagian samping ini bisa kita jarum supaya mempermudah untuk mengambil organ yaitu hati, ginjal, jantung, testis dan juga otot skeletal pada bagian paha. Oh ya, jadi ini ada sedikit miss ya. Jadi yang kita ambil itu cuma organ hati, ginjal, testis sama jantung. Jadi otot skeletalnya nggak diambil. Jadi yang pertama untuk lakukan pembedahan itu kita harus membuka di bagian bawah ini dekat tempat pengeluaran urin gitu. Tapi jangan sampai terlalu dalam. Takutnya nanti kan kita mau ngambil organ reproduksinya kan ya. Jadi takutnya kalau terlalu dalam itu merobek organnya juga. Jadi harus hati-hati untuk membedah. Nanti kita bedah dari bagian bawah ini ke atas dulu ke bagian torak.
kemudian dipotong di bagian samping-sampingnya, bawahnya juga. Terus nanti kan ini udah terbuka kan ya untuk kulitnya. Nah itu bisa kita pin atau kita jarum supaya mempermudah kita untuk melihat dan juga membedah bagian organ di dalam tubuhnya mencit ini. Mencit. Kita tusuk-tusuk terlebih dahulu supaya nantinya mempermudah larutan fiksatif itu masuk ke dalam organ. Nah setelah seksio sudah diperoleh organ-organnya tadi. Nah untuk ginjal itu kita harus hati-hati karena kan sesuai dengan anatominya ginjal itu pada bagian belakang ya. Jadi untuk mendapatkan ginjal itu bagian khusus di depan ini kita harus dihilangkan dulu, baru kita ambil ginjalnya dengan hati-hati. Dan tahapan selanjutnya itu ada fiksasi. Jadi untuk fiksasi ini merupakan proses di mana organ itu akan diawetkan dan juga berguna untuk mencegah terjadinya perubahan jaringan yang ada di spesimen. Nah, kalau di praktikum ini kita bisa pakai formalin 10%. Nanti kita biarkan di formalin ini selama 24 jam. Untuk perbandingannya, itu ada perbandingannya ya. Jadi 1:20 atau 1:15 mili. Jadi 1 senti dari organ ini dibagi 10 mili dari larutan fiksatif. Kayak gitu hitungannya. Nah ini ada proses kita menusuk-nusuk bagian organnya itu supaya nanti diharapkan larutan fiksatifnya itu lebih masuk ke dalam organ. Selanjutnya kita masukkan ke dalam formalin 10% dan ditunggu sekitar 24 jam. Setelah dilakukan fiksasi dengan formalin 10% selama Setelah fiksasi kita masuk ke tahap kedua yaitu dehidrasi. Udah tahu kan dehidrasi buat apa? Jadi dehidrasi itu proses penghilangan air pada jaringan di spesimen. Tidak hanya air juga, tapi dia akan menghilangkan larutan fiksatif yang sebelumnya sudah masuk ke dalam jaringan. Nah, tujuannya dari dehidrasi ini juga untuk tidak mengganggu proses infiltrasi nantinya. Nah, untuk dehidrasi ini kita pakai konsentrasi berseri dan meningkat. Jadi dari 30% sampai absolut. Absolut itu berapa? Untuk alkohol absolut itu 96%. Jadi nggak ada yang namanya 100%. Terus bisa nggak Kak nanti kita pakainya langsung 70? Itu bisa, tapi tergantung biasanya peneliti itu makainya berapa. Dan juga untuk lama waktunya itu juga tergantung dari penelitinya. Ada yang pakai 30, ada juga yang pakai 1 jam. Berbeda-beda. Untuk praktikum ini kita pakai konsentrasi 30%, 50, 70, 80, 90, 95 sama absolut itu selama 1 jam semua. Kurang lebih 24 jam. Selanjutnya, organ dilakukan dehidrasi dengan alkohol berseri. Yang pertama, dimasukkan ke alkohol 30% selama 1 jam. Setelah itu, organ dipindahkan ke larutan
alkohol 50%, dan didiamkan selama 1 jam. Selanjutnya, organ dipindahkan ke larutan alkohol 70% dan didiamkan selama 1 jam. Kemudian, organ dipindahkan ke larutan alkohol 80% dan didiamkan selama 1 jam. Oh ya, untuk tambahan lagi, biasanya ini tips ya untuk melakukan pembuatan preparat parafin ini untuk dehidrasi ataupun yang lain itu kita bisa sesekali itu menggoyang-goyangkan wadahnya. Jadi biar harapannya biar dia lebih terdehidrasi ataupun proses lainnya itu lebih maksimal kayak gitu. Setelah didehidrasi pada alkohol 80%, organ dipindahkan ke larutan alkohol 90% dan didiamkan 1 jam. Selanjutnya, setelah dehidrasi dengan larutan alkohol 90%, organ dipindah ke larutan alkohol 95% dan ditunggu selama 1 jam. Setelah didehidrasi pada alkohol 95%, organ dipindahkan ke larutan alkohol absolut 1 dan direndam selama 1 jam. Setelah didehidrasi pada alkohol absolut 1, organ dipindahkan ke larutan alkohol absolut 2 dan direndam hingga 1 jam. Setelah dilakukan dehidrasi, Nah, ini untuk selanjutnya. Setelah dilakukan dehidrasi, itu kita lanjut ke proses clearing. Nah, clearing itu buat apa sih? Untuk menghilangkan alkohol yang ada di dalam jaringan dan tujuannya biar nggak mengganggu proses infiltrasi. Dan untuk clearing ini kita pakai larutan yang dia bisa larut dalam parafin, yaitu kita pakai silol. Nih, sebelum langsung masuk ke silol, itu kita bisa pakai perbandingan silol banding ETOH 1:1 supaya jaringan itu tidak kaget ketika dimasukkan ke silol langsung. Alkohol absolut kedua selama 1 jam, kemudian organ dimasukkan ke proses selanjutnya yaitu clearing. Yang pertama pada larutan silol banding ETOH 1:1 selama 40 menit. Setelah direndam pada larutan silol banding ETOH 1:1, kemudian organ dipindahkan ke larutan silol 1 dan direndam selama ini setelah silol banding ETOH, kita langsung masukkan ke silol murni. Setelah direndam pada silol 1, kemudian organ dipindahkan ke dalam larutan silol 2 dan dibiarkan selama 40 menit. Setelah dilakukan clearing pada silol 2, kemudian organ dipindahkan dan masuk ke dalam tahapan prainfiltrasi. Yang pertama pada larutan silol banding parafin
parafin dengan perbandingan 3:1 pada oven dengan suhu 59 derajat Celcius. Oke, aku masuk ya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran ya? Oke, jadi setelah tahap clearing itu di parafin hewan kita ada yang namanya prainfiltrasi ya tahapannya. Apa sih prainfiltrasi itu? Jadi prainfiltrasi itu metode sebelum kita masukkan jaringan kita itu ke parafin yang sesungguhnya gitu atau infiltrasi. Jadi pra itu ya tahapan sebelum infiltrasi. Kalau prainfiltrasi ini artinya tetap ada bahan dari infiltrasinya sendiri yaitu parafin. Jadi yang tadi bahan clearing dicampur parafin gitu. Jadi prainfiltrasi yang pertama itu kita masukin dulu jaringan yang kita mau itu ke larutan silol banding parafin 3:1. Jadi maksudnya 3:1 itu silolnya lebih banyak gitu ya daripada parafin. Pada suhu 59 derajat Celcius selama 30 menit. Fungsinya kurang lebih sama tadi kayak waktu kita clearing supaya kenapa jaringannya itu tidak kaget nanti langsung ketika kita langsung masukkan ke larutan parafin sebagai tahap infiltrasi nantinya. Ini ada 3 tahap, boleh dilanjut Kak? Selama 30 menit. Selanjutnya, dari silol banding parafin 3:1, organ dipindahkan ke larutan silol banding parafin 1:1 dengan terus tadi kan udah 3:1. Sekarang kita masukin ke yang parafin silolnya 1:1, artinya adalah konsentrasi keduanya itu sama gitu ya, stabil dua-duanya. Pada suhu yang sama juga selama 30 menit juga. Ini waktu kita masukin ini harus tetap di dalam oven gitu ya, maksudnya ovennya itu jangan terlalu sering dibuka-buka supaya suhunya itu nggak turun, maksudnya biar dia tetap di 59 derajat Celcius kayak gitu. Oke, boleh next Kak. Suhu 59 derajat Celcius dan selama 30 menit. Setelah direndam pada silol banding parafin 1:1. Oke, pause. Nah, ini tahapan terakhir dari prainfiltrasi sebelum kita nanti masuk ke infiltrasi ke parafin murni. Jadi kita masukin lagi jaringannya ke silol banding parafin 1:3. 1:3 itu ya maksudnya misalnya teman-teman mau total keseluruhannya adalah 150 mili, tinggal dibagi aja silolnya berapa mili, parafinnya berapa mili gitu ya. Pada suhu dan waktu yang sama, 59 derajat Celcius selama 30 menit. Kayak gitu. Fungsinya tadi supaya jaringannya tidak begitu kaget ketika kita langsung melakukan infiltrasi atau pemasukan parafin ke jaringan. Oke, boleh next. Kemudian organ diambil ke silol banding parafin 1:3 dengan suhu 59 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah dilakukan tahap prainfiltrasi pada silol parafin 1:3, organ kemudian dipindahkan ke parafin 1 sebagai tahap infiltrasi pada suhu 60 derajat Celcius selama. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke tahapan yang penting ya teman-teman, yaitu tahapan infiltrasi atau tahapan di mana jaringan itu mulai diisi oleh cairan parafin. Kita harus menggunakan parafin murni di sini supaya nanti waktu dipotong itu jaringannya itu keras gitu. Maksudnya parafin murni itu gimana sih Kak? Jadi kita nggak boleh kayak langsung pakai yang bekas. Ini kan ada tulisannya waste parafin, itu jangan dipakai ya teman-teman. Jangan dipakai buat infiltrasi selanjutnya. Maksudnya dia jangan 2 kali pakai kayak gitu. Diusahakan itu adalah parafin yang benar-benar murni baru kita cairkan, baru dibuat kayak gitu supaya hasilnya nanti itu bagus. Nah, untuk parafin sendiri ini tuh ada macam-macam titik didihnya sebenarnya. Kalau misalkan kita pakai yang kita motong jaringannya itu ketebalannya nanti pengennya berapa, itu nanti ada parafinnya sendiri. Itu parafinnya kalau misalkan nih kita pengen yang 5 mikrometer gitu ya jaringannya, itu nanti biasanya pakai parafinnya yang leleh pada titik didih sekitar 56 sampai 58 derajat Celcius kayak gitu. Nah, terus waktu kita masukin ke tahapan infiltrasi ini dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius. Ini maksudnya tuh suhunya tuh tergantung dari titik lelehnya si parafin. Kan nggak mungkin kalau titik lelehnya 60 derajat kita makainya
di ovennya itu 57 derajat kan parafinnya nggak cair dong, gitu ya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan suhu dari si oven ini dengan titik lelehnya parafin supaya dia nanti tetap cair gitu di dalam oven. Dan kita lakukannya selama 1 jam aja. Tapi ini sebenarnya juga balik lagi tergantung jaringan yang kita pakai. Kenapa? Soalnya kalau misalkan pakai jaringan yang kecil-kecil gini nih kayak si ginjal, jantung, dari mencit, itu kan kecil. Jadi selama 1 jam aja itu sebenarnya dia udah cukup buat masukin parafinnya ke jaringan. Kalau misalkan teman-teman pakainya yang jaringan yang susah dimasukin parafin, misalkan kayak apa ya, tulang gitu ya atau otak, itu biasanya lebih lama. Jadi ini selama 1 jam itu tergantung jaringan yang kita pakai. Kalau jaringannya susah itu bisa ditambah waktunya misalkan jadi 3 jam. Tapi jangan sampai lebih dari 1 hari, misalkan 12 jam atau 24 jam. Karena fungsinya sebenarnya dari si parafin ini, dia tuh kalau kita ibaratkan tuh sama aja kayak kita tuh menggoreng daging gitu ya. Kalau kelamaan nanti jaringannya adalah gosong. Lalu kita angkat dari parafin. Jadi teman-teman bisa lihat itu kalau misalkan jaringan setelah kita angkat dari parafin itu dia menjadi lebih coklat gitu warnanya. Makanya jangan terlalu lama-lama nanti soalnya dia mengganggu pengamatan si warna coklatnya itu. Jadi disesuaikan dengan ukuran organnya berapa lama kita ingin melakukan infiltrasi. Kayak gitu ya. Oke, boleh next, Kak. 1 jam. Selanjutnya organ dimasukkan ke dalam parafin cair 2 selama 1 jam. Oke, boleh di pause dulu. Tahap embedding, parafin cair kita tuangkan. Nah, itu kan teman-teman filtrasi. Mohon maaf, maksudnya filtrasi itu kan ada 2 ya. Ada parafin 1, ada parafin 2. Kenapa ada 2? Soalnya parafin pertama itu istilahnya kayak buat memastikan kalau alkoholnya itu benar-benar udah hilang gitu di situ. Sama silolnya juga. Silol kan dapat larut di keduanya ya, di alkohol sama di parafin. Kayak gitu. Nah, parafin 1 itu kayak apa ya? Tahap pertama supaya jaringannya itu benar-benar clear dari alkohol. Berarti nanti di parafin 2-nya itu benar-benar parafin yang murni. Maksudnya dia waktu kita masukkan itu sudah tidak ada alkohol. Jadi nanti supaya infiltrasinya itu berlangsung dengan baik ke jaringannya. Oke, boleh di next dulu sampai akhir embedding aja, Kak. Setengah volume dari blok parafin dan kita tunggu hingga setengah mengeras. Selanjutnya ketika sudah setengah mengeras, masukkan organ ke bagian tengah. Selanjutnya ketika organ sudah disisipkan, parafin cair dituang kembali hingga memenuhi volume blok parafin. Oke, pause. Nah, ini tahapan embedding, teman-teman. Jadi embedding itu adalah memindahkan jaringan ke blok gitu ya, supaya nanti dia bisa dipotong. Kalau dipotong jaringannya doang kan nggak ada yang menyokong gitu. Nah, di tahap ini tuh sebenarnya tahapannya penting. Jadi di sini itu tadi waktu kita parafin setengah cair itu maksudnya fungsinya adalah buat maksudnya waktu kita masukin parafinnya itu sampai setengah blok dan sampai setengah keras, itu fungsinya adalah supaya buat kita melekatkan jaringannya itu supaya pas di tengah di atas. Kalau pas misalnya pas lagi cair banget, takutnya nanti jaringannya tuh makin mendelep ke bawah gitu loh. Nah, itu tuh di sini tahapannya penting. Kenapa? Di sini teman-teman tuh harus mengatur posisi dari jaringannya. Kita tuh memotongnya di sebelah mana sih, secara cross section atau gimana gitu kan. Kalau misalnya kayak gini nih, itu kan apa sih itu? Kalau misalkan kita mau jantung, tengah kan jantung nih. Kalau kita mau motongnya tengah harus diposisikan gimana? Kalau kita mau motong bagian atasnya aja itu diposisikan gimana? Jadi tahap ini adalah tahap yang penting. Nah, jadi teman-teman kalau di sini itu kan ini jatuhnya apa? Vertical section ya. Dari atas, maksudnya pengen lihat semua bagian dari jantungnya. Jadi di posisi sini jantungnya adalah ke semua bagian jantungnya itu di atas supaya nanti waktu dipotong itu semua bagiannya tuh kelihatan kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau lihat kulitnya aja, kulit luarnya jantung gitu, atau bagian atasnya pengen ngelihat bagian atasnya lah kayak misalnya aortanya yang dekat mana gitu.
itu tinggal diposisiin aja jantungnya itu dikebalikin gitu, supaya yang bagian atasnya itu yang di bagian atas, supaya nanti waktu dipotong kita nggak usah muter-muter. Ini bloknya yang mana sih? Soalnya waktu kita lepas nanti itu nggak kelihatan teman-teman, nggak kelihatan posisinya tuh kayak gimana. Makanya pastiin adalah yang di bagian yang mau kita potong itu adalah menghadap ke bagian atas, kayak gitu. Oke, boleh langsung di next Kak. Dan kemudian ditunggu hingga mengeras. Selanjutnya blok parafin yang sudah mengeras dikeluarkan dari cetakannya. Seperti ini. Selanjutnya dilakukan tahap trimming atau pemotongan dan perapihan blok parafin. Hal ini bertujuan agar nantinya saat dilakukan proses sectioning, jarak antara pisau mikrotom dengan jaringan itu tidak terlalu jauh. Oke, boleh di pause dulu Kak. Selanjutnya blok parafin yang sudah Nah, itu kan tadi jaringannya udah dikeras ya parafinnya. Itu kan kita pakai kayak kalender gitu ya buat buat bloknya. Itu untuk pengeringannya, maksudnya nyampe nunggu si parafinnya keras itu cukup lama. Gak cukup lama sih, kayak misalkan ya sampai benar-benar keras tuh bisa 4 jaman lah. Kalau misalkan itu yang secara manual, kalau misalkan kita pakai yang ada alatnya gitu, namanya embedding tissue tag, itu ada coolernya, jadi pendinginnya. Jadi blok parafin itu kita letakkan di situ, di tempat dingin tadi, supaya dia mendinginnya tuh lebih cepat. Nah kalau pakai itu biasanya kita bloknya itu udah keras, cuman sekitar 2 jam aja udah keras gitu. Jadi nggak memakan waktu yang cukup lama buat nunggu si parafinnya ini keras. Terus waktu udah keras kan tadi kita buka tuh bungkusnya. Kita keluarin bloknya, terus kita potong atau di trimming, namanya perapihan gitu ya. Kenapa perlu di trimming? Supaya dia kalau di sini tuh dia bisa pas gitu, ditempelkan di blok kayu holdernya, dan nanti pas juga pas kita masukkan ke block holder yang di mikrotom. Kalau misalkan terlalu besar, itu nanti waktu kita motong di mikrotomnya itu terlalu jarak antara potongan pisaunya sama si jaringnya itu jauh banget. Kan kita perlunya cuma 5 mikro ya. Kalau dipotong terus kan kelamaan waktunya. Jadi di trimmingnya di sini dulu. Sampai jaringannya itu ya sekitar 1-2 mm dari jaringan lah. Maksudnya atas 2 mili, kiri 2 mili, kayak gitu. Biar nanti waktu dipotong itu nggak terlalu lama dan terlalu banyak gitu. Oke, langsung di next dulu Kak. di trimming, kita rekatkan ke holder kayu dengan cara bagian bawahnya kita panaskan. Begitu pula pada pinggirannya supaya lebih merapat. Boleh di pause dulu Kak. Nah, itu kan tadi dilekatkan di block holder kayu gitu ya teman-teman. Nah itu harus dipastikan bagian bawah yang melekat di block holder kayu itu apa istilahnya? Rata gitu. Jadi kanan kiri atas bawah tuh diusahakan rata, supaya nanti kalau misalkan pas kita potong kalau nggak rata itu takutnya ada kan nggak ngeganjel gitu ya, parafinnya tuh nggak klop di block holdernya gitu. Kalau misalkan nggak rata pemotongannya, ada yang miring, ada yang lurus gitu, takutnya waktu kita potong di mikrotom itu jaringannya maksudnya bloknya itu si blok parafinnya itu takutnya lepas karena dia nggak secara kuat menempel di block holder. Makanya harus dipastikan adalah pemotongan yang kita lakukan di kanan kiri atas bawah dari bloknya ini harus rata supaya dia nanti menempelnya tuh ajek gitu di block holdernya. Terus tadi aku mau nambahin juga kenapa harus dipotong, di trimming gitu ya. Kenapa sih harus yang parafin yang nggak ada jaringannya itu harus di trimming dulu di sini pakai cutter. Soalnya kalau kita motongnya di mikrotom,
kan sama aja kita motong parafin keras tapi nggak ada jaringannya kan. Nah itu bisa mempercepat penumpulan pisau mikrotomnya. Soalnya pisau mikrotom itu jangan teman-teman kira itu harganya mahal banget, sekitar jutaan lah. Jadi itu kalau kita makainya terlalu dengan tidak mempertimbangkan hal itu tuh kayak sayang aja gitu kan, nggak dipakai apa-apa tapi tumpul gitu pisaunya, ya kayak gitu. Jadi diusahain adalah dipotong di sekarang dengan cutter gitu supaya pisau mikrotomnya tahan lama gitu ya. Oke, next Kak. Selanjutnya slide glass kita olesi dengan Mayer albumin sampai terasa kesat. Oke, pause dulu. Nah ini slide glassnya nanti sebelum kita tempelkan dengan pita-pita parafin yang dipotong, itu kita siapin dulu slide glass yang udah kita olesin sama Mayer albumin. Fungsinya apa? Fungsi dari Mayer albumin ini supaya nanti membantu pita parafinnya tuh merekat lebih kuat di slide glass. Sebenarnya ini opsional aja sih teman-teman, ada yang pakai, ada yang enggak. Ini kita pakai karena supaya memastikan aja agar nanti pita parafinnya itu lebih merekat kuat di slide glass-nya, kayak gitu. Lebih nempel aja. Kalau nggak pakai sebenarnya juga nggak masalah sih. Oke, boleh di next. Selanjutnya blok parafin kita masukkan ke tempatnya di mikrotom dan dikencangkan dengan skrup. Untuk mikrotom ini preparat akan dipotong dengan ketebalan 5 mikrometer. Ini dapat diatur tebalan dari pemotongan dengan pisau mikrotom. Di sini kita memakai ketebalan 5 mikrometer. Selanjutnya setelah itu kita akan memotong preparatnya dengan menggunakan mikrotom. Sampai didapatkan pita parafin. Selanjutnya setelah didapatkan pita parafin kita balik ke yang ini dulu, ke yang video waktu udah dipotong. Nah di sini selanjutnya kan block holder kayunya kita masukin tuh ke di block holder yang di mikrotom putar. Ini kalau teman-teman lihat itu kan jaringannya kayak udah di tengah banget gitu ya. Itu walaupun kelihatannya kayak sekali potong langsung kena jaringan, tuh sebenarnya kalau ketebalannya kita pakai 5 mikrometer itu nggak langsung tiba-tiba jaringannya langsung kepotong gitu. Sebenarnya itu masih ada beberapa jeda, beberapa senti parafin gitu yang perlu kita potong lagi gitu supaya langsung kena ke jaringannya. Nah, buat mempercepat itu nanti biasanya kita bisa ketebalannya tuh diatur aja. Misalkan ke 20 mikrometer. Jadi nanti si mikrotomnya ini dengan otomatis tuh kan langsung maju gitu kan. Nah, dengan ketebalan 20 mikrometer. Itu supaya kita mau ngilangin parafin sisanya aja gitu. Kalau misalkan dirasa udah mulai kena jaringan motongnya, biasanya kerasa kalau kita udah kena jaringan tuh bunyinya kayak ada keras-kerasnya gitu, sama kalau kita lihat di pita parafinnya tuh kayak mulai ada di tengah-tengahnya tuh kayak ya bentuk jaringannya itu mulai kelihatan. Terus kita potong. Nah di proses pemotongan ini sama kayak yang disampaikan ke Anggita sebelumnya, itu harus dengan kecepatan yang stabil gitu, jangan mendadak cepat terus lambat terus cepat lambat gitu. Soalnya nanti pengaruh ke bentuk pita parafinnya. Kalau kita terlalu cepat itu nanti kayak dia tuh mengkerut. Sebenarnya kalau normal juga tetap mengkerut sih. Kalau kita terlalu cepat nanti dia jadinya tambah mengkerut lagi. Kalau lambat bisa, cuman takutnya kalau terlalu lambat itu kalau terlalu lambat itu jaringannya tuh kayak jelek kepotongannya gitu loh. Kayak ada bekas pisau,
terus ada bekasnya lagi gitu. Jadi diharapkan stabil, cepat gitu, nggak terlalu lambat dan nggak terlalu cepat. Supaya nanti hasil potongannya itu bagus, langsung smooth gitu, halus. Kayak gitu ya. Di next, Kak. Setelah itu kita akan memotong preparatnya dengan menggunakan mikrotom. Sampai didapatkan pita parafin. Selanjutnya setelah didapatkan pita parafin kita taruh di air hangat. Fungsinya adalah untuk agar pita parafin tidak mengalami pengkerutan dan ditunggu beberapa saat sampai pitanya tidak mengkerut. Oke, boleh di pause dulu, Kak. Selanjutnya pita parafin. Kalau kita udah dapat pita parafin hasil pemotongan itu yang misalkan ada dalam satu pita misalkan ada 7 potong gitu ya. Itu nanti pitanya kita taruh di air hangat. Suhunya sekitar 40 sampai 45 derajat lah. Kalau terlalu dingin tuh nanti pita parafinnya yang mengkerut itu nggak merenggang. Tapi kalau terlalu panas itu nanti parafinnya cair, hilang dia jadinya. Makanya suhunya dia harus stabil sekitar 40 atau 45 derajat Celcius, atau kalau teman-teman kira itu udah hangat lah, itu bisa dipakai buat merenggangkan dari pita parafin yang waktu kita potong itu mengkerut. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat pita parafin kan waktu kita potong tuh mengkerut. Pas setelah dimasukin dia kayak merenggang, nanti jaringannya tuh bagus gitu, hasilnya nggak ada yang melipat-melipat. Kayak gitu. Udah sih, next. Ditunggu beberapa saat sampai pitanya tidak mengkerut. Selanjutnya, pita parafin yang sudah dihangatkan dengan air hangat, kemudian ditaruh di slide glass yang sudah dilapisi dengan wire albumin. Oke, Slide di pause dulu. preparat, kemudian Tadi kan ada proses penempelan pita parafinnya ke slide glass ya teman-teman. Sebenarnya ini tergantung orangnya sih mau pakai tekniknya kayak gimana. Ini dari kita kayak gitu, jadi slide glassnya itu kita celupin dan kita letakkan, pastikan di atasnya itu ada pita parafinnya itu pas di tengah dari slide glassnya. Ada juga orang yang nempatinnya itu, bentar ya teman-teman. Oke, balik lagi. Ada orang juga yang nempatin pita parafinnya itu, slide glassnya itu ditetesin dulu sama air anget, baru nanti pita parafinnya itu diangkat dan pita parafinnya tuh ditaruh di slide glassnya. Jadi nggak dicelupin kayak gini. Tapi aku pernah nyoba kayak gitu, ditetesin dulu sama air anget, baru ditarik pita parafinnya gitu, diangkat pakai pinset. Itu tuh agak susah sih teman-teman. Jadi kayak pita parafinnya itu malah kalau kita angkat itu dia jadi kayak menempel gitu, nggak bentuknya, nggak melebar melenggang kayak gini. Jadi kalau makanya kenapa kita pakainya kayak gitu, karena lebih mudah aja. Kalau misalnya ada teknik lain teman-teman yang bisa selama misalkan belajar sih nggak masalah gitu. Itu tergantung dari orangnya aja mau pakai teknik yang seperti apa. Oke, boleh di next, Kak. slide preparat, kemudian ditaruh di dalam oven bersuhu 37 sampai 40 derajat Celcius selama 1 malam. Oke, boleh di pause. Nah, tahapan ini tuh fungsinya adalah buat mengeringkan tadi. Kan waktu kita ngambil pita parafin itu kan berair gitu ya. Mau ditetesin, mau dicelupin ada airnya gitu. Tahapan ini tuh fungsinya supaya air yang tadi ada di slide glass itu sama yang ada di pita parafin itu mengering, menguap gitu ya, nggak ada. Supaya nanti di proses selanjutnya itu lebih mudah cairannya masuk. Oke, udah sih untuk itu selama 1 malam. Ya,
overnight berarti. Buat dipastiin aja benar-benar airnya itu udah hilang kayak gitu. Oke, next. Setelah dilakukan affixing, kemudian dilakukan deparafinasi. Oke, selanjutnya masuk ke tahap deparafinasi ya teman-teman. Nah, untuk tahap ini tuh tujuannya adalah untuk menghilangkan atau membersihkan jaringan spesimen itu dari sisa-sisa parafin. Nah, ini tuh dilakukan dengan perendaman dalam silol 1, 2, 3, di mana larutan silol ini diletakkan di wadah yang berbeda-beda seperti itu. Lanjut, Kak. Dengan dicelupkan pada silol 1 selama 5 menit. Kemudian ke silol 2 selama 5 menit. Kemudian dilakukan proses staining. Oke, selanjutnya masuk ke tahap staining. Untuk yang pertama itu dimasukkan ke dalam alkohol absolut dari silol 2 tadi, dimasukkan ke dalam alkohol absolut. Itu tujuannya adalah itu maksudnya sebelum staining itu masuk tahap rehidrasi. Tujuannya adalah untuk sebentar teman-teman. Ya, tujuan dari proses rehidrasi ini atau pemberian air kembali pada jaringan ini untuk menyiapkan jaringan dalam tahap pewarnaan. Nah, proses ini dilakukan perendaman pada larutan alkohol dengan konsentrasi yang sama seperti yang dehidrasi 1, namun urutannya dibalik. Jadi dari konsentrasi yang tinggi dulu, baru konsentrasi yang terendah yaitu 30%. Lanjut, Kak. Yang diawali dengan dicelupkannya ke alkohol absolut pertama selama 2 menit. Selanjutnya dicelupkan ke alkohol absolut kedua selama 2 menit. Kemudian dicelupkan ke alkohol 90% selama 5 menit. Selanjutnya dipindahkan ke alkohol 70% dan direndam selama Ya, jadi di sini ada sedikit miss ya teman-teman. Jadi dari alkohol 90 tadi harusnya ke 80 dulu baru ke 70. Ini ada kesalahan di videonya. Tapi untuk urutan konsentrasi alkoholnya tetap sama seperti sebelumnya. Lanjut, Kak. 5 menit. Kemudian dipindah ke alkohol 50% dan didiamkan selama 5 menit. Selanjutnya dipindah ke alkohol 30% dan ditunggu selama 5 menit. Oke, setelah perendaman dalam alkohol yang bertingkat itu tadi, preparat itu selanjutnya direndam dalam Aquades. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa larutan alkohol tadi, dan selain itu juga Aquades ini berperan sebagai pelarut hematoksilin, kayak gitu. Lanjut, Kak. Selanjutnya dipindah ke Aquades dan ditunggu selama 5 menit. Selanjutnya direndam di hematoksilin selama 5 menit. Bisa di-pause, Kak? Preparat yang sudah direndam pada hematoksilin tunggu selama Ya, jadi dari Aquades tadi
preparat dipindahkan lagi ke dalam wadah berisi pewarna hematoksilin, direndam di situ. Tujuannya untuk apa? Tujuannya pewarna hematoksilin ini untuk memberi warna pada inti sel dengan warna ungu yaitu ya. Nah, kenapa sih sebelumnya tuh dikasih aqueous? Karena hematoksilin ini kan sifatnya aqueous. Nah, jadi untuk dapat memunculkan warna pada preparat ini harus dialiri preparatnya itu harus direndam dengan air dulu, baru kemudian ke si pewarnanya kayak gitu. Lanjut Kak. Selama 5 menit. Preparat yang sudah direndam pada hematoksilin kemudian di tap water selama 5 menit. Ya, selanjutnya setelah direndam di hematoksilin tadi, preparat itu dialiri dengan air ya. Nah, tujuannya sama seperti sebelumnya, tujuannya itu sebagai pelarut dari si pewarnanya, yaitu hematoksilin. Lanjut, Kak. Ya, sama mau nambahkan, jadi untuk tap water ini selain untuk lebih merekatkan warnanya, juga membuang warna-warna yang emang dia nggak mewarnai bagian sel inti selnya. Jadi kan mesti ada yang lebih kan. Jadi biar nanti itu nggak terlalu tebal kayak gitu. Nah, ini tap water ini nggak boleh namanya preparat itu langsung kena airnya, pancuran airnya. Jadi kan ini ada jarak ya. Kalau misalnya langsung itu takutnya kena jaringannya, terus jaringannya juga lepas, itu bisa kayak gitu. Setelah dilakukan tap water, preparat kemudian ditaruh di aqueous selama 5 menit. Selanjutnya, ya, setelah di tap water, preparat selanjutnya dimasukkan ke dalam aqueous selama 5 menit. Itu tujuannya sama seperti sebelum aqueous yang sebelum dimasukkan ke hematoksilin tadi, yaitu untuk memunculkan warna dari hematoksilin. Lanjut, Kak. preparat ditaruh ke alkohol 30% selama 5 menit. Setelah dari alkohol 30%, preparat dimasukkan ke alkohol 50% lagi selama 5 menit. Preparat selanjutnya dimasukkan ke dalam alkohol 70% selama 5 menit untuk mempersiapkan pewarnaan menggunakan eosin. Preparat kemudian direndam dalam pewarna eosin selama 5 menit. Iya, jadi di sini habis dari aqueous, preparat dimasukkan ke dalam alkohol bertingkat lagi ya teman-teman. Nah, tujuannya untuk apa? Sebenarnya fungsi dari alkohol yang di sini ini hampir sama dengan fungsi yang aqueous sebelumnya itu. Kalau di aqueous sebelumnya kan untuk memunculkan warna dari hematoksilin. Nah, alkohol ini fungsinya juga sama, yaitu sebagai pelarut eosin. Jadi dia warna dari eosin ini akan muncul jika preparatnya direndam dulu di alkohol bertingkat ini. Sampai sini paham ya teman-teman? Lanjut Kak. Untuk mewarnai sitoplasmanya. Preparat kemudian direndam kembali pada alkohol 70% selama 5 menit. Ya. Nah, setelah dari yang alkohol bertingkat tadi, si preparatnya dimasukkan ke dalam wadah berisi pewarna eosin. Pewarna eosin ini akan memberikan warna pada sitoplasma sel dengan warna merah. Seperti itu. Nah, kemudian itu kan sebenarnya ada alkohol lagi. Fungsinya juga sama seperti sebelum alkohol yang sebelum eosin ini tadi untuk memunculkan warna, menstimulasi munculnya warna dari eosin dan juga sekaligus menghilangkan sisa-sisa air yang sebelumnya yang di aqueous tadi kan.
Jadi si alkohol ini menghilangkan sisa-sisa Aquades tadi dari jaringannya. Seperti itu. Alkohol yang di sini ini juga bertingkat sama seperti yang konsentrasi alkohol yang sebelum dimasukkan ke elsin. Lanjut, Kak. Preparat kemudian dimasukkan ke alkohol 80% selama 5 menit. Preparat selanjutnya dicelupkan ke alkohol konsentrasi 90% selama 5 menit. Lalu, preparat kembali direndam pada alkohol absolut selama 5 menit. Selanjutnya, preparat kembali direndam pada alkohol absolut 2 selama 5 menit. Selanjutnya, langkah akhir dalam proses staining yaitu pencelupan preparat ke silol 1. Ya, langkah akhir dari proses staining adalah pencelupan preparat dalam silol 1 ya, teman-teman. Nah, fungsinya silol di sini, sebenarnya fungsi silol itu banyak kan ya, teman-teman. Yang ada, dia tadi juga ada di tahap clearing, sekarang juga ada di staining. Sebenarnya yang fungsi yang di sini, fungsi silol yang setelah yang di staining ini adalah untuk menghilangkan alkohol sekaligus untuk menjernihkan jaringannya. Kan seperti yang dibilang oleh Kak Elsa tadi, sifat dari silol itu sendiri kan larut dalam parafin dan alkohol. Jadi pada tahap yang kali ini, silol di sini fungsinya menghilangkan alkohol sekaligus menjernihkan jaringan dari sisa-sisa alkohol tadi. Lanjut, Kak. Selama 5 menit. Dan kemudian preparat direndam pada silol 2 selama 5 menit. Selanjutnya preparat kita teteskan dengan entelan sebagai perekat. Kak. Kemudian kita tutup dengan cover glass. Ya, untuk tahapan praktikum ini yaitu nah, jadi preparatnya diberi entelan, tujuannya adalah selain untuk mengawetkan preparat itu sendiri, entelan ini juga dapat menambah bias cahaya ke jaringan yang diamati. Selain itu, entelan ini juga berperan sebagai perekat antara si slide glass, preparat, dan cover glass-nya. Seperti itu. Jadi ada 3 peran ya si entelan ini. Lanjut, Kak. Dan kita tunggu hingga mengering. Preparat kemudian kita amati pada mikroskop dengan perbesaran 4 kali, 10 kali, dan 400 kali, dan kemudian kita ambil fotonya. Sekian video demo praktikum mikroteknik dengan topik Ya, untuk videonya cukup sekian ya, teman-teman. Mungkin sebelum kita membuka sesi pertanyaan, mau ngingetin dulu nanti di tiap sesinya akan ada 3 penanya yang kami pilih, di mana yang kami pilih itu berdasarkan yang tercepat ya, teman-teman, yang angkat tangannya paling cepat. Dalam hitungan ke 1, nanti teman-teman baru boleh angkat tangan. Sebelum itu tereliminasi ya, teman-teman, nggak boleh. Oke, kami buka sesi pertanyaan yang pertama. 3, 2, 1. Oke. Mantap. Oke, silakan Kak Elsa. Ya, silakan itu. Silakan Nisa. Pertama. Jadi ini ada Nisa, Lydia, sama Putri ya untuk yang pertama. Oke, Nisa. Putus-putus suaranya. Iya, apa-apa. Halo, aman ya, Kak? Udah lumayan. Ya, Nisa dari kelas B izin tanya. Tadi di penjelasan itu kan beberapa kali dilakukan saat
proses ini prainfiltrasi itu kan dimasukkan silol dan parafin dulu. Nah itu kan katanya fungsinya untuk apa ya? Atau saat proses clearing itu ditambahkan silol dengan alkohol 1:1, fungsinya agar organ tidak kaget. Nah definisi maksudnya organ itu tidak kaget itu apakah nanti ketika misalnya jika kita tidak melakukan proses ini, apakah nanti preparatnya jadi retak seperti itu atau hasil spesimennya seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua, mau mastiin sih Kak, tadi di video itu kan saat proses pencelupan, saat proses staining itu kan ada dicelupin alkohol dulu. Nah itu untuk pencelupan alkohol absolut itu yang benar itu selama 2 menit atau 5 menit ya Kak? Soalnya kalau di video itu di tulisannya itu 5 menit, tapi yang diomonginnya 2 menit. Itu dulu Kak. Terima kasih. Juga jadi mau benerin ya yang di video itu saya salah ngomong, jadi itu 5 menit, jadi untuk semua tahapan itu 5 menit. Oh ya, untuk pewarnaan itu sebenarnya nggak harus kalian nanti ngelakuin juga 5 menit, itu biasanya tergantung dari jam terbang si peneliti. Misal ada yang pakai memang 5 menit, kemudian pas di hematoksilin itu ada yang pakai 10 menit, ada yang pakai cuma 4 menit, terus pas di eosin juga ada yang cuma sedikit, malah biasanya lebih lama di hematoksilin, tapi juga ada di lebih sedikit, maksudnya kalau dicelupkan di eosinnya juga nggak terlalu lama, itu ada, tapi tergantung juga. Terus yang pertanyaan pertama tadi yang jaringan tidak kaget itu ya, maksudnya itu biar tidak ada perubahan jaringan nantinya ketika kita lihat di mikroskop. Jadi misal ada yang dia mengkerut atau dia pecah kayak gitu. Jadi kita pakai namanya transisi. Paham kan ya maksudnya? Ada feedback? Ya, ada tambahan dari asisten lain? Ya. Oh ya, oke. Makasih Kak Elsa. Jadi aku mau sedikit nambahin teman-teman terkait pertanyaannya Nisa ya. Yang pertama, kenapa harus ada yang silol ETOH, ada yang prainfiltrasi itu parafin silol ya. Jadi kalau untuk yang silol ETOH itu ya emang dari prosedurnya emang kayak gitu. Itu adalah proses dari tahap penjernihan gitu ya, tahap clearing. Tapi kalau untuk yang prainfiltrasi itu sebenarnya tergantung dari orangnya. Kita balik lagi ya teman-teman, ini sebenarnya tergantung. Soalnya metode dari setiap orang tuh beda-beda. Kalau dulu aku di lab bioscience itu nggak ada yang pakai prainfiltrasi, itu nggak ada. Jadi namanya prainfiltrasi itu tergantung dari laborannya. Dia mau jaringannya lebih bagus atau misalkan dia menganggap setelah dilakukan prainfiltrasi jaringannya lebih bagus dibandingkan tidak menggunakan prainfiltrasi, ya monggo. Tapi kalau misalkan ini nggak pakai prainfiltrasi, jaringan juga tetap bagus kok, ya monggo juga. Nah, untuk sampai saat ini tuh prainfiltrasi itu kalau saya tahunya itu cuman dipakai di lab mikroteknik ya. Di tempat 3 lainnya itu nggak ada yang pakai tahap prainfiltrasi sebenarnya. Jadi itu tergantung kita merasa itu jaringannya tetap bagus atau enggak, atau misalkan lebih bagus lagi. Jadi itu terserah kalian mau pakai prainfiltrasi atau enggak. Tapi biasanya orang-orang yang udah punya jam terbang lebih banyak daripada kita semua itu biasanya lebih memilih metode yang mereka anggap tuh lebih cepat tapi hasilnya bagus. Cepat tapi hasilnya bagus itu biasanya nggak pakai prainfiltrasi. Jadi dia langsung diinfiltrasi. Ini cuman kita supaya jaga-jaga aja karena jam terbang kita juga nggak sebanyak mereka, itu supaya memastikan kalau jaringan yang kita buat ini bagus gitu. Maksudnya dia jaringannya nggak ada yang sobek atau apa gitu. Sebenarnya itu pilihan sendiri kalau terkait prainfiltrasi gitu ya. Terus apa lagi? Tadi untuk yang apa?
2 menit waktu di video ya, itu emang salah sih. Salah ngomong, mohon maaf ya. Nah, terus untuk yang hematoksilin dan eosin aku mau nambahin lagi teman-teman. Waktu teman-teman melakukan staining pakai hematoksilin dan eosin itu 5 menit ya. Tapi lebih disarankan dari masukannya Pak Aris juga. Jadi itu kalau misalkan teman-teman staining dengan hematoksilin itu misalkan jangan langsung plek 5 menit, wah udah 5 menit nih, aku angkat jaringannya terus kita pindahin. Itu jangan. Jadi kalau pakai hematoksilin eosin itu disarankan waktu teman-teman misalkan udah 2 menit, itu jaringannya diangkat dulu. Diangkat dulu maksudnya diangkat terus dilihat di mikroskop gitu ya, perbesaran berapalah 10 kali paling udah kelihatan. Kita lihat itu hematoksilin ya udah mewarnai inti sel atau belum, atau dia warnanya udah terlalu pekat atau belum pekat gitu. Kalau kelamaan soalnya tuh nanti dia apa ya, kalau kelamaan itu nanti semua jaringannya takutnya ungu semua. Itu aku pernah sih kayak gitu. Jadi misalnya bisa setiap 2 menit sekali itu dicek ini dia udah terwarnai dengan bagus belum ya di inti selnya. Eosin juga sama ya, eosin juga setiap 2 menit sekali diangkat dilihat dia udah kontras belum ya sama hematoksilin, dia udah mewarnai sitoplasmanya belum gitu, apakah ini warnanya kurang pekat atau belum. Kalau misalnya belum ya ditambah lagi misalkan 2 menit dicelupin lagi aja nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama di luar, cuman dilihat bentar terus dicelupin lagi aja kayak gitu. Kalau terkait warna, takutnya kalau langsung 5 menit kayak gitu warnanya itu ada yang beda-beda gitu loh, nggak sama. Soalnya nanti ada yang kayak ungu semua, merah semua, kayak gitu. Jadi dicek setiap beberapa menit sekali buat memastikan pewarnaannya teman-teman lakukan itu udah bagus. Kayak tambahan aku dari segitu. Balik lagi ke Kak Elsa, monggo. Ya, masih. Nah, jadi kayak gitu ya. Selanjutnya Lydia, silakan. Ya, halo Mbak. Saya Lydia dari kelas B, izin tanya. Kan pada saat setelah diwarnai hematoksilin itu kan di tap water, terus di aquadesin ya Kak ya. Nah itu kan tadi dijelaskan fungsinya itu sama ya Kak, untuk membersihkan sisa dari pewarna hematoksilinnya dan juga untuk merekatkan warnanya. Nah itu kenapa dilakuin 2 kali ya Kak? Padahal sama-sama fungsinya itu sama. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu setelah itu kan dehidrasi dengan alkohol 70 sampai ke yang 70%, terus diwarnai dengan eosin. Nah, kenapa kok habis diwarnai dengan eosin itu kembalinya direndam dengan 70%? Kalau praktikum sebelumnya kan yang teknik parafin juga kan dia tuh langsung ke tingkatan yang lebih tinggi gitu, Mbak. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga itu, Mbak, dalam praktikum kan digunakan misalnya kayak alkohol absolut gitu. Kenapa digunainya 2 gitu, kayak absolut 1, absolut 2 gitu, Mbak? Kan kadarnya sama aja. Kok diulang gitu maksudnya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Jadi untuk yang pertama tadi yang lupa. Yang pertama tadi apa? Kenapa kok digunain tap water sama aquades padahal Oke. Setahu saya itu untuk tap water itu kita buat ngilangin sisa-sisa warna yang nggak kepake. Terus untuk yang kedua itu kenapa dicelupin lagi ke aquades itu supaya kan hematoksilin itu merupakan pewarna yang perantaranya itu air, jadi dia benar-benar memastikan untuk pewarnanya melekat ke inti sel, jadi nggak ada yang kebuang lagi, ataupun juga bisa misal ada sisa-sisa yang emang dia ternyata belum ke tap water dengan sempurna, itu kayak gitu. Terus yang kedua tadi yang eosin ya, kenapa masuk ke alkohol lagi gitu ya? Kenapa kok maksudnya setelah diwarnai eosin itu kembali di 70% gitu Kak? Kan sebelumnya udah 70%
kenapa nggak langsung ke 80%? Oh, 70% lagi. Oh ya, Kak Dang mau jawab atau kalau menurut saya itu sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau pakai itu, tapi biasanya itu pakainya 70 lagi. Kan eosin itu perantaranya itu pakai alkohol, jadi kita pastikan lagi ke alkohol yang sama dengan sebelum dikasih eosin, kayak gitu. Jadi kenapa kok kita balik lagi ke 70%? Jadi biar sama dan juga memastikan bahwa eosin itu sudah merekat ke preparatnya. Tuh, ada tambahan dari aspek lain. Enggak, itu tadi udah benar yang disampaikan Kak Elsa. Teman-teman bayangin kan eosin tuh anunya 70%. Kayak gitu. Kalau misalnya ditingkatin jadi 80, beda dong. Maksudnya beda konsentrasi. Eosin kan anunya 70%, kalau udah di 80, kalau misalnya ada kenapa-napa dari itunya, dari eosinnya, gimana? Jadi maksudnya kalau awalnya 70, ya udah selanjutnya tuh dari habis eosin ke 70, nggak bisa ke 80. Soalnya kan kita maunya turun ya alkoholnya setelah eosin. Oh ya, mohon maaf, naik. Kalau langsung ke 80 itu apa ya? Takutnya tadi tuh jaringannya ada kenapa-napa gitu. Soalnya kan beda konsentrasi, buat dipastikan aja dari si eosinnya ini terwarnai dengan stabil dulu di konsentrasi 70%. Kayak gitu. Terus tadi pertanyaan ketiga apa? Oh, bisa disebutin lagi, lupa. Oh iya Kak. Pertanyaan yang ketiga itu kan ada yang misalnya di dalam dehidrasi itu kan pakai alkohol absolutnya tuh 2 kali gitu ya Mbak. Kenapa ya Mbak 2 kali gitu? Rehidrasi. Bentar. Kayak untuk yang dehidrasi kan ya, bukan yang pas rehidrasi. Bukan. Oke. Sama aja sih sebenarnya fungsinya. Kan dia bertingkat. Nyampe absolut 1 itu kan dia konsentrasi paling tinggi ya. Berarti dia 96% absolut. Ada 2 itu ya supaya buat memastikan aja kalau dia benar-benar sudah terdehidrasi. Soalnya gini teman-teman, alkohol itu waktu kita pakai itu kan dia konsentrasinya, maksudnya kandungannya itu menurun. Kayak kamu misalkan naruh jaringan, dicelupin nih, jaringannya tuh dicelupin ke alkohol 30%, terus ke 40%. Itu alkohol yang udah kita pakai buat misalkan alkohol 30% yang udah kita pakai itu otomatis nanti konsentrasinya sebenarnya itu udah bukan 30% lagi. Dia udah menurun karena udah kepake. Bisa juga faktornya selain udah kepake adalah menguap gitu ya. Kenapa 2 kali? Supaya memastikan jaringannya tuh benar-benar teresapi oleh alkohol gitu loh, benar-benar terdehidrasi setelah dilakukan fiksasi. Kan kalau 30% kan nggak perlu 2 kali, nggak perlu 30% karena kan selanjutnya dia langsung meningkat alkoholnya. Paham nggak? 30 langsung ke misalkan langsung ke 50 kan alkoholnya meningkat. Jadi konsentrasinya tetap gitu. Nggak konsentrasinya menurun. Jadi maksudnya itu biar kan itu tahap finalnya sebelum kita masuk ke silol kan ya untuk clearing. Kamu Halo, suaraku kedengeran? kayak gitu ya teman-teman. Dia paham nggak maksudku? Maksudnya gimana? Kenapa dia 2 kali? Itu supaya dia pasti benar-benar terdehidrasi. Karena waktu dia dicelupin di alkohol 1, itu alkohol absolut 1 itu pasti menurun konsentrasinya setelah dicelupin. Supaya lebih pasti lagi kita celupin ke alkohol yang kedua.
sebagai tahap akhir kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham kan ya? Paham, Mbak. Buat make sure berarti ya, Mbak. Yep. Oke, Soalnya terima kasih. soalnya di apa ya namanya? Di tahapannya, di tahapannya dehidrasi itu emang seperti itu. Kalau misalnya emang udah seperti itu, kan pasti ada alasan-alasannya ya. Kita nggak bisa pen alkohol absolut satu aja itu yang nggak bisa. Oke, mungkin dari kakak-kakak asisten lain ada yang mau menambahkan terkait pertanyaannya Lydia? Sepertinya sudah cukup menjawab ya Kak, sangat menjawab menurut saya. Lanjut aja kayaknya. Halo, suaraku masuk kan? Masuk. Oke, jadi untuk tahapan final sebelum dia masuk ke tahapan selanjutnya yaitu clearing. Jadi benar-benar kita pastikan larutan fiksatifnya formalin itu benar-benar hilang sudahan. Jadi biar nggak ganggu si silol nanti pas clearing itu masuk kayak gitu. Sama tidak ganggu nanti pas kita mau prainfiltrasi atau infiltrasi itu tiba-tiba masih ada alkoholnya, itu nanti takutnya jaringannya itu jelek, nanti kita dapatnya kayak gitu. Ada feedback? Mana? Kalau nggak ada, kita lanjut yang terakhir. Putri, silakan pertanyaannya. Ya, selamat siang kakak-kakak asisten. Saya Putri Filiani dari kelas Biologi C. Izin bertanya, kan pita parafin yang udah didapat, habis itu kan ditempelkan pada slide gelas. Nah, habis itu kan slide gelasnya dimasukkan ke dalam oven untuk menghilangkan sisa-sisa air dari proses sebelumnya, Kak. Nah, saya mau bertanya, itu apakah nanti, kan itu kan di ovennya selama semalaman. Nah, itu apakah dia di oven selama semalaman itu pita parafinnya nggak mencair gitu, Kak? Atau mungkin nggak apa-apa mencair karena nanti di deparafinasi kan dia itu kan untuk menghilangkan sisa-sisa parafin gitu. Atau apakah semisal pita parafinnya mencair tuh akan mengganggu atau seperti apa gitu, Kak? Terima kasih. Oke, baik Putri, makasih pertanyaannya. Jadi balik lagi itu si tahap pengeringan itu enggak sih, parafinnya nggak cair. Walaupun kita walaupun kita diemin selama overnight itu semalaman tuh nggak harus 24 jam sih, 12 jam aja juga bisa. Kalau kelamaan ntar kering dong. Nah, 12 jam itu 12 jam aja cukup. Kurang dari itu sebenarnya nggak masalah. Misalnya teman-teman misalnya teman-teman masukin ke oven tuh jam 8 malam, jam 8 pagi dikeluarin tuh nggak apa-apa. Nggak harus sampai jam 8 malamnya lagi 24 jam. Itu parafinnya nggak cair. Soalnya kan suhu titik didihnya tuh nggak di tempat dia cair gitu loh. Nanti dia cairnya setelah di deparafinasi. Kayak gitu. Oke, dari Putri ada feedback atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya sih Kak, sudah cukup menjawab. Cuma aku pikir bakal mencair gitu loh Kak. Soalnya kan pas dia direndam pada air hangat yang affixing itu kan suhunya kan emang harus tepat kan supaya dia nggak cair. Nah aku pikir nanti dia kalau di oven semalaman bakal cair gitu. Ternyata enggak ya Kak. Terima kasih. Oh iya, mau nambahin. Kenapa dia bisa itu siapa? Kenapa dia bisa waktu di suhu yang terlalu panas waktu kita rendam itu bisa pecah parafinnya? Itu ada faktor lagi teman-teman. Mohon maaf, aku lupa jelasin. Itu karena proses infiltrasi kita nggak bagus. Kalau misalkan proses infiltrasi kita nggak bagus, itu nanti ketika kita potong, terus kita taruh di air hangat, terus didiemin, itu nanti parafinnya buyar. Bisa jadi waktu kita infiltrasi itu masih ada kandungan air, masih ada kandungan alkoholnya. Jadi si parafinnya itu tidak benar-benar yang murni, kayak gitu.
Atau bisa jadi karena proses sebelumnya itu kita tidak berlangsung secara baik. Jadi waktu kita infiltrasi di dalam parafinnya itu, yang di dalam parafinnya itu dapat dari jaringannya gitu ya, itu masih mengandung alkohol ataupun senyawa-senyawa lain yang mengganggu proses infiltrasi. Jadi waktu kita taruh di situ, pure dia waktu pakai suhu yang panas itu parafinnya pecah gitu. Nggak pecah sih, kayak misah gitu loh. Jadi jaringannya tuh kayak misah gitu. Kayak gitu. Ya makasih Putri, aku tadi lupa nambahin itu. Terima kasih, Kak. Oke, dari penjelasan tadi mungkin kita bisa buka. Oh ya, dari asisten lain ada yang mau ditanyakan ke praktikan? Belum ada, Kak. Oke, kita lanjut dulu berarti ke sesi 2. Sama kayak tadi, kita buka 3 pertanyaan dulu. Silakan bisa raise hand. Oke, kurang 1. Oke. Ya, jadi ini ada Siti Sari Nida, terus Novita sama Ahmad Hanif. Oke, bisa dimulai dari Siti Sari Nida. Silakan. Ya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya yang di tahap fiksasi dengan formalin 10% itu, tadi saya mendengar ada perbandingan Kak, tapi saya kurang mendengar itu perbandingannya apa dengan apa, terus berapa banding berapa gitu Kak. Terus pertanyaan yang kedua, saya penasaran sama teksturnya parafin itu seperti apa gitu. Apa dia padat banget atau ada lengketnya sedikit gitu di kulit? Dan apakah tekstur parafin itu mempengaruhi hasil potongannya yang mengerut gitu ya Kak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi saya mau jawab. Untuk yang fiksasi, itu supaya dia maksimal, itu perbandingannya bisa 1:15 atau 1:20. Larutan fiksatifnya. Jadi 1 itu maksudnya setiap 1 cm dari organ. Banding 15 mili atau 20 mili dari larutan fiksatifnya. Jadi misal ginjal kemarin itu kita prediksi dia itu ukurannya 2 cm gitu ya. Berarti larutan fiksatifnya itu bisa kita pakai 30 mili atau 40 mili. Ya kayak gitu. Kayak 2 kalinya gitu loh. Kayak gitulah. Paham kan ya maksudnya? Ya, oke. Terus yang kedua tadi yang apa sih? Bisa diulang. Yang pertanyaan kedua itu tekstur parafin itu seperti apa gitu Kak? Apa dia padat banget atau dia ada lengketnya gitu? Nah, apakah tekstur dari parafin itu mempengaruhi hasil potongan yang mengerut gitu Kak? Oke, ya silakan Kak Nina yang lebih. Tekstur parafin ya teman-teman. Oke, jadi parafin itu teksturnya adalah kalau teman-teman baru beli itu dia padat. Kayak apa ya? Kayak lilin lah gitu. Iya, dia kayak lilin keras, padat gitu. Nah, kalau mau kita pakai, dia kan harus dicairin biar dia mampu meresap ke jaringan. Waktu kita pegang teksturnya itu si parafin, keras dia. Maksudnya nggak yang nggak yang lengket-lengket itu enggak, tapi itu biasa yang parafin yang biasa aku pakai. Tapi aku baru tahu juga waktu itu Pak Aris pernah bilang kayak gini, kamu pakai parafin yang keras atau pakai parafin yang lembek? Nah aku bingung kan, soalnya aku nggak pernah pakai parafin yang lembek. Itu kayak gimana aku maksudnya juga nggak tahu. Nah jadi biasanya yang kita umum pakai itu adalah parafin yang keras teksturnya sebelum kita cairin. Kalau yang lembek itu aku belum pernah
pegang sama sekali. Itu yang pernah pakai itu kakak asisten praktikum mikroteknik tahun lalu. Tapi itu kalau kita pegang, waktu udah keras ya, itu kalau teman-teman pegang, kan dicairin terus keras lagi kan waktu di blok parafin. Itu waktu teman-teman pegang, kalau yang lembek itu, dipotongnya susah. Dia lengket di pisau mikrotom. Jadi, preparatnya malah justru nggak kepotong. Justru kayak, apa ya, kayak keangkat gitu loh. Dia nggak kepotong di mikrotom itu enggak. Jadi makanya itu mending pakai yang parafin keras aja. Kalau yang parafin keras itu ya tetap keras mau waktu di awal. Kalau dicairin sesuai titik lelehnya ya dia meleleh. Tapi waktu udah dikerasin dia tetap keras. Nggak lengket. Kayak gitu. Pakai yang keras aja ya teman-teman. Aku kurang tahu sih fungsinya si parafin lembek itu buat apa. Oke. Oke, Apa ada sih? terima kasih banyak. Oke, lanjut ke Novita, silakan. Baik, sebelumnya apa suara saya terdengar, Kak? Dengar. Oke, untuk pertanyaan pertama itu tadi pada tahapan setio kan dijelasin kalau guntingnya nggak boleh dalam-dalam biar organnya nggak rusak. Kemudian pada proses fiksasi itu juga dijelaskan kalau organnya ditusuk-tusuk biar fiksasinya maksimal. Nah, apa perlakuan tusuk-tusuk ini tidak merusak organnya ya, Kak? Kemudian pertanyaan yang kedua itu tadi juga dijelasin kalau suhu ovennya itu disesuaikan dengan titik leleh dari parafinnya. Maka dari itu diinfiltrasi kan digunakan suhu 60 derajat Celcius. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau misal menggunakan suhu lebih dari 60 derajat Celcius atau suhu yang lebih dari titik lelehnya parafin itu apa diperbolehkan? Kalau misal nggak diperbolehkan, apa ada efek atau pengaruhnya terhadap preparat gitu, Kak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi mau saya jawab yang pertama ya. Jadi kan memang kalau motong dari awal untuk sekio itu nggak boleh dalam-dalam, takutnya nanti organ-organ atau selaput, kan antara kulit sama organ itu kan ada selaput, apa sih namanya? Ya selaputnya itu kan. Itu kalau misalnya kamu kepotongnya terlalu dalam, itu nanti pas kamu buka itu udah darah semua. Berarti udah kepotong semua itu. Kayak usus. Apalagi kalau bagian deket yang kalau toraks kan masih kalau bagian jantung dan paru-paru kan masih ada pelindung, ada rusuk. Kalau kamu mau ngambil hati terus kamu motongnya kedalaman, itu hatinya robek. Organnya hatinya robek, terus ya udah darah semua. Terus sama yang organnya tadi ditusuk-tusuk itu nusuknya itu cuma sekali 2 kali aja atau 3 kali lah maksimal. Enggak yang harus ditusuk-tusuk semua itu enggak. Jadi kayak cuma biar mempermudah jalannya si fiksatif itu masuk ke dalam organnya kayak gitu. Ada feedback untuk pertanyaan pertama? Izin feedback ya Kak, berarti kalau ditusuk misal 2 kali 3 kali itu nggak mempengaruhi struktur dari organnya gitu ya Kak? Nggak terlalu berpengaruh sih, tapi kalau misalnya nggak ditusuk juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini cuma kayak mempermudah aja supaya benar-benar dipastikan dia itu masuk gitu. Oke, ada feedback lagi terkait dengan pemotongan dan pembedahan tadi? Baik Kak, sudah cukup paham. Oke. So, yang kedua tadi parafin ya, suhunya kalau misalnya terlalu tinggi itu ya nanti takutnya kalau terlalu terlalu panas, nggak sesuai dengan titik didihnya, itu dia infiltrasinya nggak bagus. Kayak tadi perumpamaannya Kak Nina tadi loh, kalau misalnya kamu goreng, terus suhunya itu nggak sesuai dengan suhu yang standarnya kita goreng, itu nanti kan gosong kan ya kayak gitu nanti hasilnya. Malah nanti takutnya jaringan itu malah terlihat kayak coklat-coklat gitu, nggak jelas gitu, jernih kayak gitulah. Jadi harus sesuai dengan
titik didih dari si parafin. Parafin juga nggak boleh terlalu tinggi suhunya. Gitu. Oke, ada tambahan dari yang lain? Oke, kita balik lagi ke parafin. Jadi terkait parafin-parafinan ini teman-teman, kalau misalkan dia udah di titik didihnya segitu, kenapa kita harus pakai yang lebih dari itu? Itu kan udah ketentuannya. Sekarang aku tanya, kenapa kalian mau pakai titik didih lebih dari itu kalau ketentuan meltingnya adalah segitu? Pasti kan udah ada alasan-alasannya. Ya dia meleleh di situ. Kalau misalkan kita pakai titik didih yang lebih dari titik didihnya si parafin, parafinnya ya rusak. Parafin molekulnya itu kan kalau makin panas adalah molekul-molekulnya itu menguap itu. Nanti waktu tahap infiltrasi itu dia tidak berlangsung dengan bagus. Kalau lebih dari itu, parafinnya bisa rusak. Terus kan kita lama ya, berapa jam itu. Ya tambah rusak. Intinya sih gitu. Jadi kalau misalkan udah pakai titik didihnya segitu ketentuannya, ya udahlah pakai segitu aja. Jangan coba-coba lebih dari itu. Intinya sih gitu. Ya awal mau nambahin. Waktu teman-teman infiltrasi, buat tahu jaringan kalian itu udah mengalami proses sebelumnya dengan baik, termasuk kayak fiksasi, clearing, dan lain-lain yang sebelum infiltrasi, buat tahu kalau jaringan kalian itu sudah mengalami proses-proses tersebut dengan baik, itu waktu jaringan kita masukkan ke parafin di infiltrasi itu nanti jaringannya mengeluarkan gelembung. Kayak gitu, itu indikasinya. Artinya jaringan kalian tuh sudah bagus di proses sebelumnya. Terus waktu di clearing, buat tahu gimana udah bagus atau belum setelah di clearing, itu nanti biasanya jaringan itu agak menggelap dikit, bisa jaringan kalian warna putih, organ. Contohnya kulit ya. Organ kulit waktu kita celupin di clearing, itu dia dari yang sebelumnya putih pucat itu jadi kayak bening banget, terus di tengah-tengahnya tuh kayak agak mencoklat dikit lah, kayak gitu. Itu tandanya clearingnya udah bagus, kayak gitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Novita. Ada feedback Novita? Baik Kak, sudah cukup dipahami. Terima kasih Kak. Oke. Oke, yang terakhir, Hanif, silakan. Ya baik, terima kasih. Apakah saya dapat terdengar sana? Halo. Suaranya nggak dengar suaranya. Oh iya. Saya dapat. Oke. Ya saya Hanif dari kelas B, izin bertanya. Apa namanya? Mungkin beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama itu kan tadi itu organ pada saat clearing itu direndam dalam silol sama ETOH ya. Nah itu apa namanya? Kenapa nggak langsung diganti dengan silol? Kenapa harus menggunakan ETOH dulu? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu mungkin saya tadi kurang jelas, tapi mungkin bisa dijelaskan ulang. Itu tahap rehidrasi pada awal staining itu gunanya itu untuk apa ya? Nah terus untuk yang selanjutnya itu kan pada saat preparat setelah direndam dalam hematoksilin itu preparat dibilas dengan air keran selama 5 menit dan juga direndam ke aquades selama 5 menit. Nah itu apakah memang harus keduanya dilakukan ataukah langsung direndam dalam aquades 5 menit tanpa dibilas dengan tap water atau air keran itu apakah boleh? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Hanif. Untuk pertanyaan pertama tadi yang rehidrasi ya, tentang rehidrasi. Ya nggak sih? Untuk pertanyaan pertama itu yang ETOH. Oh, maaf, coba diulangi yang untuk ETOH-nya, Hanif. Oh iya. Untuk yang ETOH itu kan tadi kan untuk tahap clearing itu kan direndam dalam silol ETOH 1:1. Nah itu ETOH-nya itu untuk apa ya? Apakah bisa langsung silol misalnya seandainya tanpa ETOH? Oh iya. Jadi kan ETOH ini
di tahap clearing yang pertama ya. Jadi kan ada silol banding ETOH 1:1, kemudian silol-silol gitu kan. Nah, si ETOH ini sebenarnya supaya jaringannya itu nggak kaget sama si silolnya itu sendiri. Kenapa kok pakai ETOH? Karena kan ada OH-OH-nya, ada alkohol-alkoholnya. Kita balik lagi tuh ke tahap sebelumnya kan pakai formalin, apa sih? Tahap sebelumnya itu kan pakai alkohol kalau nggak salah ya, yang alkohol bertingkat itu. Nah, itu kan ada OH-OH-nya juga. Nah, masuk ke tahap yang clearing itu kan biar dia nggak kaget jaringannya, biar nggak apa ini jaringan, apa ini silol, waduh aku kaget kayak gitu kan, biar nggak kayak gitu, itu dia makanya dicampur sama si ETOH kayak gitu sih. Jadi fungsinya ETOH di sini supaya jaringannya nggak kaget gitu, Hanif. Nah, kemudian yang kedua itu yang Sebentar Mbak, ya, mau nambahin. Iya. Jadi biasanya itu tergantung dari masing-masing laporannya yang lakuin. Ada yang dia harus pakai silo ETOH, ada yang di transisi gitu, ada juga yang dia langsung ke silol itu ada. Langsung silol, itu biasanya orangnya pakai 3 kali, jadi silol 1, 2, 3. Waktunya juga beda-beda. Jadi tergantung, kalau di praktikum ini kita pakainya silol banding ETOH, jadi kita ada transisinya kayak gitulah. Ininya tergantung dari siapa yang orangnya yang melakukan kayak gitu. Oke, lanjut, Kak Lintang bisa. Oke, terima kasih untuk tambahannya Kak Elsa. Kok saya jadi ngeblank nih. Yang pertanyaan kedua tadi yang tentang apa ya, Hanif? Sorry. Oh iya, untuk pertanyaan yang kedua itu untuk yang prastaining itu kan dilakukan rehidrasi ya kalau nggak salah, itu dengan alkohol bertingkat. Nah, itu tuh ya untuk apa ya, jadi itu untuk apa ya. Terus sekalian ya mungkin aku ngulangin juga buat pertanyaan yang ketiga, itu kan setelah direndam hematoksilin itu kan ada direndam dengan air keran dan juga aquades. Nah, itu apakah boleh langsung aquades aja? Terus juga sebenarnya tadi saya sendiri sedikit bingung dengan mekanisme stimulasi itu maksudnya gimana? Ya, dari itu saja. Oke, sepertinya aku mau jawab yang pertanyaan yang ketiga dulu. Kenapa pada tahap yang staining yang habis hematoksilin tadi dialirkan di air keran dulu tanpa menyentuh tanpa kena langsung si preparatnya, kemudian baru aquades. Kenapa nggak langsung aquades aja gitu kan ya? Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau langsung ke aquades. Nah, kenapa kita itu dialirkan di keran dulu tuh supaya si preparatnya tidak terlalu pekat gitu sama sisa-sisa dari hematoksilin itu tadi. Jadi kita mencoba untuk melunturkan sisa-sisa hematoksilin tadi dengan cara dialirkan dengan air keran. Nah, baru dimasukkan ke dalam aquades. Nah, kalau misalnya kita soalnya kan ini kan wadah kita juga terbatas. Maksudnya wadahnya kan tadi kan lihat sendiri cukup ya segitulah. Terus kan volumenya pasti juga nggak bisa terlalu banyak. Nah, nanti kalau misalnya langsung dari hematoksilin masuk ke dalam si aquades, bisa jadi masih terlalu pekat gitu kan. Jadi ditakutkan itu sisa-sisa hematoksilinnya masih banyak kayak gitu, Hanif. Mungkin dari asisten lain ada tambahan? Oke. Sama. Ya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, kenapa perlu ada prastaining yang dilakukan yang rehidrasi tadi atau pemberian istilahnya ya, air. Kalau istilah yang pakemnya rehidrasi itu kan
penyuplaian air kembali ya, kayak reboisasi kayak gitu, penghijauan kembali. Itu untuk istilah pakemnya. Nah, untuk di sini ini proses rehidrasi itu ditujukan untuk memberikan air, yang larutan yang digunakan kan alkohol ya. Jadi memberikan alkohol pada jaringan itu supaya si jaringannya ini siap saat proses pewarnaan itu sendiri, kayak gitu. Jadi untuk persiapan si jaringan sendiri sebelum tahap pewarnaan. Mungkin seperti itu, Hanif. Mungkin dari sama mau nambahin, jadi kan karena hematoksilin itu dia perangkat mempersiapkan si silol itu kan nggak bisa berlangsungan dengan aquades kan, karena aquades sebelum hematoksilin kan kita masukkan ke aquades dulu kan. Nah itu karena aquades juga berikatan dengan hematoksilin, jadi untuk menghilangkan silol setelah di deparafinasi tadi itu kita pakai alkohol. Jadi alkohol itu kan dia bisa narik silol juga gitu loh. Jadi bisa dihilangin dulu sebelum si aquades masuk, terus hematoksilin juga masuk kayak gitu lah intinya. Apa ada feedback? Ya, cukup menjawab. Terima kasih. Ya, jadi sama mau nambahin. Jadi selain kita habis kita tap water itu bisa kita itu pakai namanya ada alkohol asam. Setelah kita hematoksilin terus kita kasih air mengalir atau tap water, itu bisa caranya kita kasih ke alkohol asam dulu. Itu supaya juga menghilangkan warna dari warna yang nggak kepake juga. Sama maksudnya warna yang nggak kepake itu yang di sitoplasma kan, karena hematoksilin itu sifatnya dia mewarnai inti sel. Jadi kan biar sitoplasmanya juga jernih, itu kita bisa pakai namanya alkohol asam. Selain itu, setelah dikasih alkohol asam selama mungkin beberapa celupan, 3-10 celup, itu bisa dibilas lagi pakai air. Terus habis itu ditaruh di air amonia atau litium karbonat supaya kan habis dikasih alkohol asam tadi dia warnanya jaringannya jadi merah gitu. Habis itu kita balikan lagi warnanya jadi ungu atau kebiruan, itu pakai litium karbonat atau air amonia yang sifatnya itu basah. Kayak gitu. Itu bisa sekitar 3-10 celup lagi. Terus kita air mengalir lagi, baru bisa pakai eusin atau mau sebelum dikasih eusin kita kasih alkohol dulu juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Itu ada metode lain. Jadi nggak melulu habis kita water kasih air aquades langsung terus langsung ke alkohol kayak gitu. Oke. Untuk sesi kedua kita tutup. Setelah itu habis ini kita mau kasih tahu hasil pembahasannya. Silakan Kak Lintang bisa ditampilkan PPT-nya. Oke, ini untuk hasil pengamatan pengamatan pada topik terakhir ini. Oke, lanjut. Jadi ini pertama kan kita ada 4 organ kan ya. Yang pertama ada jantung. Jadi ini karena kemarin ada sedikit error, jadi hasilnya agak kurang baik, kurang bagus. Nah, ini ada perbesaran 40, 100 sama 400 dan di sini juga ada gambar literatur.
Karena yang di preparat jantung ini hasilnya kurang baik dan juga kita nggak bisa lihat dengan jelas itu serat-seratnya atau bagian-bagiannya itu yang mana. Jadi nanti kalian bisa bandingkan dari mungkin dari perbesaran terserah kalian bisa 100 atau 400, bandingan juga dengan literatur. Ambil dua hasil dari pengamatan praktikum, bisa 100 kali sama 400. Terus nanti di sebelahnya, gambarnya nanti tetap dibandingkan dengan gambar literatur. Kayak gini, kayak yang di bawah ini. Jadi lebih jelas ada otot jantung itu kayak gimana, inti sel miositnya itu kayak gimana. Nah ini kan juga di gambar gambar pengamatan itu juga agak terlihat kan ya, di 400 kali itu dia otot jantung itu kan kayak bercabang-cabang terus kayak membentuk serat-serat gitu kan. Nah itu kan agak terlihat gitu ya. Nanti untuk hasil gambar yang ditampilkan kayak gitu. Jadi ambil dua dari pengamatan, 100 sama 400, terus nanti sebelahnya dibandingkan sama gambar literatur. Oke, next Kak. Nah, untuk yang ginjal, itu kalian ambil semuanya. Jadi 40, 400 sama 100, sama tambahkan gambar literatur. Jadi nanti gambarnya ada 4. Ini kalian bisa nanti bandingin, terus ini salah satunya kita dapat glomerulus kayak gini. Ini walaupun ini juga agak kurang bagus sebenarnya preparatnya, tapi untuk yang ginjal ini kita masih bisa beberapa itu mengidentifikasi bagian-bagiannya. Kayak ini kita dapat glomerulus. Nanti kalian kalau misalnya dapat bagiannya juga itu bisa kalian tunjuk. Untuk yang ginjal, untuk yang jantung juga kalian panah terus kasih keterangan. Nanti jangan lupa juga ini gambar literaturnya. Jadi nanti ada 4 gambar untuk yang ginjal. Next Kak. Oke, untuk yang hati juga sama. Ini gambarnya kurang bagus dapatnya, sama kayak jantung tadi, dia banyak yang sobek. Terus juga kita nggak tahu ini sel hepatosit dan lainnya seperti yang di keterangan gambar literatur ini. Nanti kalian pakai yang 100 kali sama 400 kali. Terus ditambahkan gambar literatur juga, terus kalian panah kasih bagian-bagiannya. Nah, ini contoh kalau misal preparatnya itu pas kita potong, terus pas diambil, terus pas taruh di air hangat itu dia kelipet-kelipet, ini kayak gini contohnya. Jadi kelihatan agak tebel. Ini ada bagian yang tebel itu kan, itu yang kelipet. Ya, yang dilihat di 4 kali itu, 40 kali itu, kayak gitu. Kelipet-kelipet. Nanti kalian panah-panah juga ya, kayak yang contoh di gambar literatur itu. Oke, next. Dan ini yang terakhir, itu ada testis. Untuk yang testis ini cukup bagus. Maksudnya kita masih bisa membedakan bagian-bagiannya. Jadi itu kan terlihat ya, ada banyak sekali tubulus seminiferusnya. Nah itu ada dinding yang tebal di 400. Itu kalian bisa lihat ada yang bagian yang tebal. Itu bisa dimungkinkan yaitu bagian dari dinding tubulusnya. Terus di bawahnya itu kan ada kayak sel-selnya itu merupakan sel-sel pada fase spermatogenesis kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu ini spermatositnya apa yang mana, terus spermatogonium yang mana, itu kan nggak tahu, nggak kelihatan. Terus bawahnya lagi ada kayak ruang kosong, itu lumen namanya. Udah belajar histologi kan ya, jadi ngerti sebenarnya. Terus nanti ini gambarnya kalian taruh
tiga-tiganya. Jadi 40, 100, 400. Terus kalian kasih panah-panah kayak yang tadi saya jelaskan, itu tulisnya mana, sistemnya mana gitu kan. Terus sama tambah 1 itu gambar literatur dari, oh ya, kayak gitu. Jangan lupa semuanya ini kasih citasi. Oke, lanjut Kak. Oke, selanjutnya masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya tadi kan udah dijelaskan sama Kak Elsa ya. Nah, untuk pembahasannya, siap-siap ya. Oke, yang pertama 4.1 ada analisa prosedur pastinya. Seperti biasa, ada fungsi setiap perlakuan yang diberikan, ditambah gambar dari video demo. Kemudian untuk 4.2 ada analisa hasil. Yang pertama kita bahas hati, hepar ya, maksudnya di sini bukan hati-hati yang ya itulah. Yang kemudian 4.2.2 bahas ginjal atau renal. Kemudian 4.2.3 bahas jantung atau core ya. Tadi mungkin di pretest ada ya, jantung itu COR. Ya, kayak gitu. Kemudian 4.2.4 ada testis. Udah nih, kayaknya udah deh. Udah, itu aja. Udah ya Kak Elsa? Lanjut Kak, itu masih kurang. Oh lanjut. Kurang, kan kurang lanjutannya. Oh, asik. Lo kan perganya cuma ini aja Kak. Oh, tapi kan harus ditambahin, jadi kalian tuh lebih ngerti gitu loh. Oh, biar improve gitu ya Kak? Ya, improve. Oke, mantap. Aduh, lanjut nih Kak berarti. Ya, lanjut. Oke, jadi 4.3 ada organ lain. Waduh, apa nih organ lain nih? Oke, 4.3.1 ada otot skeletal. Kemudian 4.3.2 ada paru-paru. Ya, itu kan ada otot skeletal, karena sebelumnya tadi saya sebutkan ada otot skeletal. Dan di praktikum ini nggak jadi kemarin itu, jadi kalian bisa bandingkan kan. Kenapa kami taruh otot skeletal itu supaya kalian bisa bandingin antara otot jantung di preparat sama otot di otot di kerangka, kayak gitu kan beda kan. Otot jantung sama otot kerangka apa namanya otot kerangka, yaitu kalian sebut sendiri. Itu kan ciri-cirinya, terus intinya juga kan beda. Jadi biar tahu kayak gitu loh. Biar kalian juga belajar flashback dari histologi. Gitu loh. Jelas ya. Udah nih Kak, udah sampai paru-paru nih Kak. Lanjut apa? Itu terakhir. Oh lanjut. Oke. Lanjut 4.3.3 ada usus halus, jejunum. Nah, kenapa pakai usus halus? Karena biasanya di usus halus itu kan ada otot polos. Jadi ini paket lengkap. Jadi kalian tahu otot jantung, terus otot lurik sama otot polos gitu loh. Biar tahu bedanya. Wah, paket komplit banget ya ini Kak. Aduh, seru sekali. Udah nih Kak, sampai 4.3.3 aja. Belum ada sampai troubleshooting-nya Kak. Oh iya, troubleshooting-nya belum ya. Oke, terakhir 4 troubleshoot. Udah nih Kak. Oh segini doang, ada yang ngomong segini doang, mau ditambahin? Nggak apa-apa. Oh, mau. Oh, nggak apa-apa, mau ditambahin lambung atau apa? Gimana? Udah itu aja. Oh itu aja, kasihan ya Kak. Kasihan. Iya. Kan udah paket lengkap itu otot-otot. Iya. Mantep banget deh. Troubleshooting-nya ini ya teman-teman, jangan lupa troubleshooting-nya berarti ya kenapa tadi dia kelipet, terus kenapa warnanya bisa kayak gitu. Kalian ini aja, kalian naon eta namanya? Kalian amatin aja itu ada apanya kayak gitu. Jadi sesuai dengan di video itu
kami itu melakukan ada kesalahan apa, hasilnya juga tadi ada apa, warnanya kan nggak jelas. Ya, ini clue loh ya, udah ini warnanya udah nggak jelas, itu berarti ada masalah apa ketika di staining. Terus juga Kok bisa kelipet? kok bisa kelipet, gitu kan, itu bisa dibahas. Mungkin ada troubleshooting lain, kalian bisa lihat. Komennya sangat seru ya. Oh ya teman-teman, mau nambahin sedikit juga, kalau bisa troubleshootingnya ini yang benar-benar urgent gitu loh. Kalau misal yang tadi kayak di video ada yang salah sebut menitnya tadi kan, itu kayaknya nggak terlalu urgent, jadi nggak perlu dimasukin ke troubleshootnya. Kayak yang penting yang kayak tadi hasil preparatnya kayak gimana kan, ya tahu sendirilah ya tadi. Udah, itu aja sih. Kemudian lanjut. Untuk deadline pengumpulan laporannya adalah ya, hari Senin tanggal 6 Desember pukul 23.59 12 malam ya. Ya, ini masih ya kalian itu masih belum ada apa-apanya. Ini benar-benar berguna. Kalian untuk troubleshooting benar-benar kalian lihat ya, soalnya berguna banget buat misal kalian nanti skripsinya itu buat preparat histopatologi ataupun apapun, itu setidaknya kalian tuh tahu dan pernah melakukan. Jadi kayak kalian dulu pas praktikum ada kesalahan seperti ini ketika staining, terlalu lama di hematoksilin atau terlalu lama di eosin, itu kalian bisa memprediksi, berarti saya ketika melakukan untuk skripsi, untuk tugas akhir ini jangan sampai kayak yang di praktikum, kayak gitu loh. Ini benar-benar berguna, bukan maksud kami itu mempersulit kalian gitu. Nah, juga kami itu memberi kayak organ lain, itu biar tahu histologinya itu gimana sih gitu loh. Terus bedanya itu apa? Misal di usus halus, otot skeleton sama jantung itu kayak apa sih bedanya? Kan sama-sama otot, kok bisa beda kayak gitu loh. Jadi bukan untuk memberatkan itu, enggak. Ini cuma apa ya? Biar kalian itu juga belajar gitu loh. Tuh. Ada yang mau feedback dari semua ini? Ini topik terakhir. Atau mau tanya masih nggak apa-apa. Nggak nerima chat, langsung ngomong. Iya, Misika, saya Puspa dari kelas C, izin feedback ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa Kak, kan Kakak niatnya positif gitu ya Kak, semoga kita bisa ngambil juga sisi positifnya. Cuman emang gimana ya Kak, 6 Desember ya Allah. Belum kita persiapan UAS juga gitu loh Kak, jadi untuk deadline pengumpulannya bisalah dimundurin gitu Kak. Terima kasih. Oke, untuk deadline nanti kita pertimbangin, kalau misalnya ada perubahan ya nanti kita kasih tahu. Kalian udah mau semester lanjut loh. Kalian minta mundur terus, udah kayak tukang parkir aja. Iya, emang kalian tukang parkir. mundur. Aduh. Ayo bisa, ayo kita dulu sampai 4.3.12 loh. Dan kita nggak minta pengunduran. Dan dulu ini kan sebenarnya topiknya sebelum preparat apus. Jadi bisa lah. Bisa dong. Ada yang mau feedback lagi? Nggak nerima chat di kolom chat. Gak apa-apa, ngomong aja. Tak jawab soalnya. Gak apa-apa guys. Bilang.
daripada bilang di belakang. Beneran nggak apa-apa, ayo. Ada yang mau protes? Nggak ada sih Kak, protesnya juga cuma waktunya aja, karena kan tadi Waktunya. Kakak udah jelasin kelebihan untuk kita mempelajari semua bagian itu kayak gimana gitu kan. Jadi dimohon dengan sangat kerendahan hatinya Kak untuk pengunduran laporannya gitu. Ya udah, nanti untuk waktunya dipertimbangkan kok. Tenang. Sambil dikerjain tapi jangan dikabulin. Nah, ini dipertimbangkan dulu nih. Sambil dikerjain, jangan kalian nunggu kita informasikan tapi belum dikerjain, ya sama aja. Udah? Ada yang mau ditanyain? Mungkin tadi sesinya terlalu sebentar. Ada yang mau ditanyakan sebelum post-test? Waduh, banyak banget yang chat.